Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas kenapa Bitcoin melaju kencang. Jadi kita lihat nih, Bitcoin naiknya cukup kencang ya, atau cukup tinggi. Tapi kita perhatikan altcoin ini nggak begitu gitu. Jadi pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan di saat situasi market kripto seperti ini. Nanti kita akan coba analisa berdasarkan data-data juga dan analisa teknikal gitu ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam videonya, bisa bantu support channel ini dengan cara like, subscribe juga, dan mungkin kalau kalian suka nonton video ini tiap hari bisa nyalain notifikasi gitu ya. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam videonya. Kita coba lihat update-nya. Bitcoin naik 5,7%, ini cukup signifikan ya, 52.700. Kalau kita bandingkan dengan yang lain ya, kita ada Shiba, tapi kita nggak usah bahas Shiba dulu ya di video kali ini. Tapi kita lihat juga bukan hanya Bitcoin, tapi bisa kita lihat forking-forkingnya Bitcoin seperti Bitcoin Gold, Bitcoin BEP di sini ya, ada Bitcoin Cash mungkin ya. Ini kita lihat Bitcoin Cash juga naik, ada Bitcoin lagi, Bitcoin SV, mungkin ada Bitcoin Diamond juga, tapi kita harus lihat sampai bawah kali ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang relatif yang Bitcoin dan teman-teman forkingnya dia yang cukup naik signifikan. Yang lain altcoin sedikit naik, tapi ya kurang begitulah, atau beberapa malah koreksi. Nah, kita coba lihat Fear and Greed Index bagaimana. Crypto Fear and Greed Index kita sudah di greedy ya, sudah kembali ke level hijau. Nah, kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya atau analisa yang pertama. Kita masuk ke dalam analisa teknikalnya seperti biasa. Kita coba review. Kalau sebelumnya kita sempat ngomong bahwa yang warna merah, tren warna merah ini, yang kita ambil dari all time high-nya, kita tarik garis ke previous high sebelumnya di sini. Dan kita bisa lihat bahwa Bitcoin ini berhasil breakout dari previous high sebelumnya yang garis warna merah. Bahkan ini cukup sehat, karena kalau kita zoom ke dalam time frame 4 jam, kita lihat nih, pada saat coba kita zoom dulu ya. Pada saat Bitcoin breakout dari sini, dia breakout, apa yang terjadi? Dia sempat mengalami koreksi juga ke bawah, dan kita lihat stopnya di mana, atau dia mengalami retest di mana. Dia retest supportnya. Jadi ini adalah salah satu indikasi positif bahwa Bitcoin ini breakoutnya sehat. Dia breakout, dia retest, baru dia bisa melanjutkan kenaikan lagi seperti sekarang nih. Jadi pertanyaannya, kalau untuk sekarang yang harus kita lihat adalah apakah Bitcoin bisa break dari previous high sebelumnya. Previous high sebelumnya itu di sekitar di sini 53 ribuan lah, 52.900, hampir tinggal dikit lagi, nggak nyampe 1% kali di sini ya, 0, berapa persen. Pokoknya kalau kita sudah masuk ke dalam zona 53.000, itu artinya kita sudah break previous high kita sebelumnya, dan itu adalah menjadi salah satu indikasi yang bagus. Walaupun altcoin-altcoinnya belum naik, tapi kita lihat semua itu ada cycle-nya gitu ya. Jadi kita kalau tahu dari yang namanya crypto cycle atau alt season cycle, pasti money itu atau duit atau funds masuknya dulu ke dalam Bitcoin. Jadi seperti ini nih. Jadi masuk ke dalam Bitcoin dulu, setelah Bitcoin masuk ke Ethereum, baru ke large cap, baru ke alt season gitu. Mungkin sekarang bukan hanya Ethereum ya, mungkin sekarang udah ada Ethereum, udah ada Cardano, udah ada Solana, baru ini ke large cap yang lebih besar. Mungkin ini top 20 sampai 50, baru di sini yang lain-lainnya lah. Kira-kira seperti itu. Jadi setiap ini pasti ada cycle-nya, dan kita menunggu nih. Nanti pertanyaannya adalah kapan cycle Bitcoin ini berakhir. Nah, di sini kita akan bahas. Nah, itu untuk yang kita harus perhatikan sekarang. Lalu kita bisa perhatikan juga satu lagi adalah dari Fibonacci. Jadi kalau kita ambil dari sini, level sini ya, ke previous high sebelumnya. Jadi saya lihat ini dari yang high di sini ke low-nya dia di sebelumnya. Bukan low yang paling low di sini ya, bukan pada saat 21 September. Tapi ambilnya pada saat dia low, dia mau recovery lah, kira-kira seperti itu. Nah, pada saat kita ambil dari sini, kita bisa lihat bahwa golden ratio-nya itu di sekitar yang kita sudah buat di support level kuat kita di sekitar 48.500. Kalau di ininya di sekitar 48.200. Jadi ini adalah level support yang kuat, berikut dengan yang sebelumnya nih. Dia turun ke bawah pada saat retest. Ini juga retest di level Fibonacci 0,786. Jadi ini adalah salah satu indikasi positif. Pertanyaannya adalah apakah Bitcoin masih bisa turun ke bawah sini? Dan kalau saya lihat masih bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin ditanya apakah Bitcoin masih bisa turun lagi ke 48.000? Yes, masih bisa sekali. Tapi kita harus lihat dulu nih, kira-kira nih dia masih kuat atau enggak untuk lanjut kenaikannya, masih bisa lanjut kenaikan atau enggak lah. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kita akan review beberapa dulu nih dari yang tentang Bitcoin dengan altcoin. Jadi ini adalah salah satu chart yang saya buat. Nah, chart ini cukup complicated, tapi jadi saya coba jelaskan juga. Jadi ini harus sedikit fokus ya. Yang pertama adalah yang warna biru ini adalah chart Bitcoin. Lalu yang warna oranye atau oranye ini chart Solana ya, Sol USDT. Lalu yang warna biru muda ini adalah chart Cardano. Kenapa saya pilih Solana dan Cardano? Sebenarnya bukan random aja gitu. Jadi kita pilih altcoin yang random aja, bisa apa aja sebenarnya ya. Nah, lalu kita bagi ke beberapa bagian aja untuk dites. Jadi bagian pertama adalah yang warna merah.
Ini adalah zona yang warna merah. Zona warna merah ini saya ambil dari pada saat dia proses recovery. Jadi di sini kalau kita zoom out ya, pada saat kita ambil dari tanggal 20 Juli sampai ke sini, ke atas ini gitu ya. Ini adalah zona warna merahnya pada saat Bitcoin recovery. Jadi kalian fokusnya ke dalam chart Bitcoin aja. Yang warna putih ini adalah pada saat Bitcoin mengalami koreksi. Jadi kalau misalnya kita dari chartnya tuh di sekitar di sini nih, pada saat Bitcoin mengalami koreksi. Lalu kalau misalnya yang zona warna kuning di sini adalah pada saat Bitcoin sideways. Jadi kita udah dapat 3 nih. Pada saat Bitcoin naik kencang, naik tinggi, pada saat Bitcoin mengalami koreksi, dan pada saat Bitcoin sideways. Dan kita compare performance-nya gitu ya. Ini kalau menurut saya ada kesamaan. Nanti kita bahas nih kesamaannya itu gimana sih. Yang pertama kita lihat dulu nih dari yang zona warna merah. Untuk di zona warna merah kita bisa lihat bahwa Bitcoin naiknya pada saat dia recovery ini naiknya 35%. Solana naik 19%. Cardano naik sekitar 22%. Ini kita ambil dari garisnya gitu ya, ke paling akhirnya dari zona warna merah ya. Lalu kita lihat Solana juga kita lihat seperti itu. Cardano kita juga lihat seperti itu pengambilannya ya. Biar fair. Yang kita bisa lihat bahwa kalau misalnya kita mau recovery, ini kita lihat nih, Bitcoin biasanya yang leading recovery-nya. Makanya ini yang kita bilang, biasanya masuk fase pertama itu Bitcoin, seperti yang kita lihat dari yang zona warna merah. Masuk ke zona warna putih, pada saat Bitcoin mengalami koreksi, yes, Bitcoin mengalami koreksi sekitar minus 3%. Tapi kita lihat apa yang terjadi ke dalam altcoin sempat terjadi koreksi juga, tapi mereka lebih cepat untuk rebound atau lebih cepat untuk recovery-nya. Kita makanya lihat bahwa Solana aja bisa closing sekitar di atas 16%, Cardano closing sekitar 6,6% gitu. Jadi performance-nya jauh lebih bagus. Makanya kita lihat Bitcoin dominance-nya pun juga turun kalau misalnya kita lihat di sini. Nah, lalu kalau kita lihat dari yellow atau yang warna kuning, yang warna kuningnya sendiri kita bisa lihat bahwa pada saat Bitcoin sideways juga altcoin performance-nya juga justru lebih bagus lagi. Bitcoin naik sekitar 6,9%, tapi kita perhatikan nih, Solana naik sekitar 100%, Cardano naik sekitar 66%. Kira-kira seperti itu, dan ini chartnya hampir valid ke semua altcoin sebenarnya, walaupun ada beberapa altcoin yang berbeda juga. Nah, apa sih kesamaan yang dari sini chart ini ke dalam chart kita sekarang? Kesamaannya adalah di sini. Pada saat kita recovery di sini di bulan Juli, ini hampir sama pada saat kita recovery kemarin di September. Jadi kita bandingkan di sini nih. Pada saat kita recovery di sini di 20 Juli, pada saat Bitcoin kembali naik. Nah, ini hampir sama juga pada saat kita recovery di sini nih, di tanggal akhir September gitu ya. Jadi ini adalah dua kesamaan di mana Bitcoin dominance naiknya cukup kencang juga gitu. Makanya kita bisa lihat nih. Selanjutnya bagaimana? Kalau menurut saya, kalau kita lihat dari satu indikator lagi yang namanya moon phase, ini kita bisa lihat juga MP ya. Kita bisa lihat di sini bahwa new moon ini mau terbentuk. Kalau kalian belum familiar terhadap moon phase, kalian bisa lihat video, nanti saya linknya di deskripsi tentang itu. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, new moonnya udah mau terbentuk. Dan kalau new moon terbentuk, new moon itu yang warna ini ya, new moon itu yang warna putih, oke? Full moon yang warna kuning. Nah, kalau new moonnya terbentuk, wah, kita lihat nih Bitcoin pas kita bikin video naik ke 53.400. Nah, ini udah pump nih. Ini kita sudah break dari all time high kita sebelumnya nih. Jadi ini adalah salah satu indikasi, wah, naik terus nih. Indikasinya bagus sekali nih. Live gitu ya. Nah, kita lihat nih apakah mungkin bisa Bitcoin sekarang supportnya ini sekarang di sini 52.900-an. Jadi kalau seperti ini, kita lihat dia pumping. Pertanyaannya adalah apakah dia bisa, coba ini kita zoom ke sini lagi ya. Nah, kita lihat di sini apakah dia bisa mempertahankan ini support sebelumnya atau high dia sebelumnya, yaitu di sekitar di sini 52 ribuan yang kita lihat, kita garis nih. Kalau misalnya dia koreksi lagi, apakah dia bisa mantul di sini atau konsolidasi di sini gitu ya. Nah, kita lanjutin lagi. Tadi kita agak terdistract dengan adanya pumping dari Bitcoinnya sendiri. Nah, kalau kita lihat dari seperti ini, moon phase itu kita tadi bahas moon phase ya. Nah, kita lihat dari moon phase ini. Nah, kalau moon phase ini kalau kita zoom out, kita matikan dulu. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, dari new moon-nya sendiri, nah, pada saat new moon terjadi, biasanya nih Bitcoin mengalami konsolidasi atau mengalami penurunan atau koreksi lah. Kita bisa lihat pada saat new moon ke full moon kita mengalami koreksi, new moon ke full moon kita mengalami koreksi, new moon ke full moon ini bisa dibilang nama koreksi ataupun sideways sebenarnya ya. Jadi antara koreksi ataupun sideways tergantung di tren mana. Kalau ini kita lihat kenapa bisa sideways, karena pada saat kita naik juga. Jadi seharusnya pada saat seperti ini juga, pada saat new moon terjadi, mungkin kita sedikit sideways gitu ya, sedikit sideways. Nah, kapan kita tahu new moon itu bakal terjadi? Tahunya itu dari sini. New moon terjadi kapan? 6 Oktober 2021. Jadi harusnya sekarang. Jadi kalau seperti itu,
ya mungkin ya dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan mungkin Bitcoin akan sedikit sideways dulu gitu ya. Walaupun sekarang kita lihat pumping, tapi ya kembali lagi, moon phase ini kalau menurut saya bukan menjadi salah satu indikator tanggal A bakal naik, tanggal B bakal turun, bukan seperti itu, tapi lebih buat identifikasi trennya aja gitu ya. Karena kita nggak bisa lihat time the bottom juga dengan indikator ini. Kita lihat sebelumnya di sini, bottom kita di 20 Juli, tapi full moon kita itu di 25 Juli. Jadi ya nggak begitu tepat lah, tapi kalau trennya tepat gitu ya, kalau untuk trennya aja. Tapi kalau untuk tanggal belum tentu 100% tepat, belum tentu kayak 6 Oktober bakal dump seperti ini kan, kita lihat malah pumping 55.000 dan lanjut terus. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke dalam Bitcoin Dominance juga. Untuk ke Bitcoin Dominance, BTC Bitcoin Dominance, kita bisa perhatikan juga nih. Bentar ya. Nah, kita lihat, nah naik terus nih, bahkan menembus ininya nih. Kita lihat, kalau saya lihat ada target mungkin Bitcoin ke 45%, tapi kita kalau lihat seperti ini, Bitcoin aja sekarang sudah di 45%-an. Apakah bisa masih kuat gitu ya? Nah, ini hampir sama. Kita lihat pada saat Bitcoin recover. Ini kita coba compare ke dalam harga Bitcoin di sini ya. Bentar ya, kita coba dia loading dulu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Bitcoin Dominance naik juga hampir sama tanggal 20 Juli nih. Pada saat kita recover tanggal Juli yang tadi kita compare, ini Bitcoin Dominance juga naiknya langsung shoot up atau langsung naiknya langsung cepat sekali. Kita bisa lihat dari sini nih. Nah, naiknya cepat ya. Hampir sama seperti yang kita rasakan sekarang nih. Pada saat kita recover, Bitcoin Dominance langsung naiknya cukup cepat sekali. Gitu. Jadi kalau misalnya seperti ini, tetap pasti ada cycle-cycle-nya kembali. Jadi kalau kalian ini ya, kita harus menunggu pada saat Bitcoin mengalami koreksi gitu ya. Pada saat Bitcoin mengalami koreksi seperti ini, nah mana ya, koreksi seperti ini, altcoin juga terdampak. Nah, di sini adalah saat yang tepat kita serok, kita beli coin, tapi bukan beli Bitcoin, belinya altcoin. Kenapa? Karena kita udah tahu kalau sehabis Bitcoin punya fase Bitcoin sudah selesai, akan masuk ke dalam fase berikutnya, ya lebih ke arah Ethereum dan juga large cap gitu. Jadi kita nggak masuk ke dalam Bitcoin lagi. Kalau misalnya kita mau memaksimalkan fase-fase yang ada atau money flow-nya kemana gitu ya. Kira-kira seperti itu aja sih video untuk hari ini. Kita share aja soal tentang Bitcoin Dominance dan tentang Bitcoin-nya juga. Semoga kalian mendapatkan hal baru. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.